Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 551 Jangan Hidup. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba itu, dan mereka memusatkan pandangan mereka untuk melihat orang-orang di atas meja. Tetapi sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, sesosok tubuh terbang langsung keluar jendela, dan jatuh dengan keras di atas meja, karena kelembaman. Tubuhnya terguling dan jatuh ke tanah dengan keras. Kepala desa tua menunggu penduduk desa buru-buru bangun dan berlindung, dan bersembunyi di samping dengan tabrakan, untuk menghindari cedera. Embolus. Kepala desa tua itu membungkuk, dan setelah menyadari bahwa emboli yang bergulir dan meneriakkan rasa sakit di tanah, kulitnya berubah tanpa disadari, dan dia sangat terkejut. Ia juga mengenali bentuk tubuh dan pakaian Cuan di tubuh Cuan, karena wajah Cuan saat ini memar dan berlumuran darah, seolah-olah ia telah dipukuli habis-habisan. Lalu, apakah ini botak? Pada saat ini, orang lain melihat wajah berdarah yang sama di atas meja, dan ada beberapa sosok botak dengan bola kaca di wajah mereka, dan bertanya dengan ragu. "Ini aku." Pria botak itu menjawab dengan gemetar, menutupi wajahnya yang berdarah dengan tangan terbuka, tetapi dia tidak berani menyentuhnya sama sekali. Dia gemetar kesakitan dan berdoa sambil menangis, "Paman dan saudara, kamu bisa menyelamatkan saya." "Ada apa? Ada apa?" Kepala desa tua itu berkata dengan penuh semangat, dan dengan sedikit gemetar, dia menebak bahwa botak dan emboli itu sepertinya dilemparkan oleh sesuatu dari luar, dan dia bisa melempar orang besar yang masih hidup ke dalam tanpa jendela, benda ini. Kekuatannya pasti hebat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kekuatan aneh, berpikir bahwa ada makhluk atau dewa gunung yang menakutkan telah datang ke barak. "Siapa yang berani membuat masalah di barakku?" Kepala Tian juga menamparkan meja, tiba-tiba berdiri, dan bertanya dengan marah. Dia sama sekali tidak percaya pada apa yang disebut hantu, dewa, dan dia tahu itu pasti buatan manusia. Untuk prajurit khusus yang kuat, dia melempar orang dan jatuh. Tidak sulit. "Penjaga! Penjaga!" Fan Yan segera berteriak dari luar, dan dengan teriakannya, dia ingat bahwa ada kekurangan tenaga di barak. Satu-satunya penjaga di luar pintu telah dikirim oleh Kepala Tian untuk menghubungi orang yang dikirim oleh Jenderal Pei. Dia segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan membentak beberapa petugas di sekitarnya, "Lindungi kepala suku. Tidak perlu memanggil penjaga, aku bukan momok." Pada saat ini, suara santai datang, dan kemudian saya melihat sosok kurus namun luar biasa berjalan di luar ruang kuliah. Di balik sosok ini, ada wajah jorok lainnya, tapi siapapun bisa tahu bahwa ini adalah wanita cantik, meski rambut pirang di satu kepala agak redup, tetap saja sangat eye-catching. Semua orang di ruangan itu tercengang saat mereka melihat mereka berdua, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan. "Tuan Ho, Presiden N." Setelah melihat dua orang ini, Kepala Tian juga tercengang untuk beberapa saat, membuka mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berlari keluar dari balik meja, meraih bahu Lin Yu, dan berteriak dengan gembira. Mengatakan, saya tidak sedang bermimpi, bukan? Tuan Ho, Presiden N, Anda benar-benar kembali." Kepala Tian terasa seperti mimpi. Tadi mereka masih khawatir tentang keselamatan Lin Yu dan Ani. Saat ini, Lin Yu dan Ani sudah berdiri di depannya, kecuali pakaian dan rambut mereka sedikit berantakan. Sepertinya tidak ada kerusakan lain. "Ah, terima kasih Tuhan." Biet asisten Ani segera berteriak setelah melihat Ani, dan dengan putus asa bergegas menuju Ani, memeluk Ani, dan menangis dengan gembira. "Ketua Ani, terima kasih Tuhan telah membawa Anda kembali, terima kasih Tuhan." Ani juga memeluk Peter dengan penuh semangat, air mata mengalir di matanya,
dia bisa melihat wajah-wajah yang akrab ini lagi, dan Ani cukup beruntung ditinggalkan. Tetapi ketika Biet berteriak, "Terima kasih Tuhan," dia menatap Lin Yu. Dia tahu bahwa bukan Tuhan yang menyelamatkannya dari panas, dan pria di depannya. Setelah melihat Lin Yu dan Ani, orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, kembalinya Ani berarti pesaing terbesar mereka telah kembali. Tapi selain itu, suasana hati mereka tidak banyak berubah, dan pria ras campuran dan cat yang duduk di sebelah mereka membuka mulut karena terkejut, bahkan dengan sedikit kepanikan di mata mereka, dan lengan mereka gemetar tanpa sadar. "Kamu, bagaimana kamu kembali?" Penduduk desa termasuk kepala desa tua juga kaget. Kepala desa tua itu buru-buru memimpin penduduk desa untuk menyambutnya, dan memandang Lin Yu dengan tidak percaya, dan melihat bahwa dia tidak memiliki luka di tubuhnya, seolah-olah dia telah melihat monster. Lagi pula, sejauh yang mereka ketahui, tidak ada orang yang memasuki hutan yang bisa keluar hidup-hidup, dan Lin Yu dan Ani sudah lama berada di hutan sebelum mereka bisa kembali hidup-hidup. Itu adalah keajaiban. Baru saja mendapatkannya kembali. Kepala desa tua Lin Yu Hong dan penduduk desa tersenyum dan berkata dengan santai. "Dapatkan kembali. Bagaimana mendapatkannya kembali?" Kepala desa tua itu berkata dengan cemas, "Bagaimana saya bisa keluar setelah memasuki hutan? Mereka adalah pemburu tua paling berpengalaman di sini. Setelah berjalan jauh di dalam hutan, butuh waktu lama untuk keluar." Namun, Lin Yu dan Ani baru saja tiba di sini dan tidak tahu apa-apa tentang topografi di sini, dan mereka masih masuk bagaimana bisa sepotong gunung yang dalam dan hutan tua yang belum pernah dimasukinya dengan mudah keluar. "Ya, bukankah kamu menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya? Pernahkah kamu melihat Dewa Gunung? Dewa Gunung Kanibal? Bagaimana Anda menemukan arah yang benar?" Penduduk desa lainnya segera mengikuti dan bertanya dengan terburu-buru, dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Oke, jangan tanya lagi, biarkan Tuan He dan Miss N duduk dan minum, tarik napas, bicara pelan-pelan, bicara pelan-pelan." Kepala Tian buru-buru menyeret Lin Yu dan Presiden N untuk duduk di kursi, dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Ho, Presiden N, apakah Anda lapar? Saya akan mengirim seseorang untuk membuatkan Anda makanan." "Oke, buat saja semangkuk mie telur untuk kita saja." Lin Yu tidak menolak. Setelah dia dan Ani selesai makan babi hutan pada siang hari, mereka belum makan apa-apa. "Oke, aku pergi sekarang." Fan Yan di samping tidak menunggu perintah Direktur Tian, tetapi segera setuju, menoleh dan berlari menuju dapur, karena dia tidak khawatir orang lain melakukannya, dia akan memasak sendiri. Seorang perwira bintara yang mengikuti kepala Tian juga bergegas ke air mancur minum untuk mengambil segelas air untuk Lin Yu dan Ani. Lin Yu menyesap airnya, lalu tiba-tiba berkata dengan santai, "Botak, Suan, mau kemana?" Begitu suaranya jatuh, orang-orang di sekitar segera menoleh dan melihat sekeliling. Mereka melihat Bal dan Cuan sedang berlutut di tanah saat ini, merangkak diam-diam menuju pintu ruang konferensi, tiba-tiba curiga. Melihat semua orang melihat ke arah ini, Duo dan Cuanzi itu membeku dalam sekejap, menelan dan mengeluarkan air liur, menoleh dengan keringat dingin dan menatap semua orang. Kemudian Bal tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba melompat, dan berlari menuju pintu ruang pertemuan. Melihat hal ini, Cuan segera belajar Bal untuk segera bangun dan bergegas keluar. Lin Yu duduk diam, tetapi sudah ada 2 jarum ekstra di tangannya. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, kedua jarum perak itu ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi, dan mereka jatuh ke kaki Botak dan Emboli dengan presisi, dan keduanya segera jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di tanah. Dia tidak berguna ketika bertemu dengan monyet besar, mengetahui bahwa jarum perak kecil tidak dapat menembus kulit monyet, tetapi perak lebih dari cukup untuk orang botak. "Apa yang kamu jalankan?" Kepala Tian menatap mereka dan berkata dengan dingin, "Dapatkan mereka kembali untukku."
Dengan indera penciumannya sebagai seorang guru, kepala Tian sepertinya telah menebak sesuatu. Sangat mungkin Lin Yu dan Ani telah menghilang, dan si botak dan Suan ini tidak dapat disalahkan. Jika tidak, mengapa Lin Yu melawan mereka berdua ketika dia kembali? Petugas bintara di belakang Tian Shouchang mendengar perintah itu dan segera bergegas keluar, meraih kembali Bale dan Cuan. Tuan Ho, selamatkan hidup Anda, selamatkan hidup Anda. Bocah botak berlutut di tanah sambil mengembuskan napas, dan terus bersenandung kepada Lin Yu, dan berkata dengan suara gemetar, aku baru saja menjelaskan kepadamu. Kami benar-benar tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Suan dan aku akan berdamai denganmu sebelumnya saat kami pergi untuk melepaskan tangan kami. Presiden N berkata, saya tidak akan membiarkan Anda pergi jauh, tetapi setelah kami kembali kami tidak dapat menemukan Anda lagi. Kami benar-benar tidak menyalahkan kami. Kamu tidak masuk akal. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Ani, yang sedang duduk di kursi, tidak dapat menahannya. Dia berdiri dan menunjuk ke pria botak itu dan berkata dengan marah, kami berdua tidak pergi jauh sama sekali. Ketika kami kembali untuk mencarimu, kami menemukan bahwa kamu datang lebih awal kami sudah pergi. Dan kami pergi mencarimu di sepanjang rumput liar yang kamu injak-injak, dan kami tidak menemukanmu. Hanya butuh beberapa lusin menit sebelum dan sesudah, jadi kalian berdua meninggalkan kami dan pergi begitu mereka memasuki semak-semak. Ketika dia berbicara, matanya hampir terbakar, dan dadanya yang mengangkat bahu bergelombang dengan keras, terlihat spektakuler. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, kulit mereka langsung berubah, dan mereka semua memandang Bal dan Suan. Jika benar seperti yang dikatakan Ani, bahwa Bal dan Suan dengan sengaja meninggalkan Lin Yu dan Ani, maka ini membunuh orang. Sial, apa yang dikatakan Presiden Ani benar. Aku akan membunuhmu sekarang. Ketika kepala Tian mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menamparkan meja, mengeluarkan pistolnya dan membidik pria botak itu. Oh, saya dianiaya, Ketua, saya dianiaya. Pertama-tama dengarkan saya, dengarkan saya. Botak itu begitu kacau sehingga ia terkejut saat melihat lubang hitam di moncong kepala tangan Tian. Ia berlutut di tanah, menggoyangkan badannya dan berkata kepada kepala desa tua, lo, ada banyak di hutan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.